wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Jamaah kuliah duha rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi siang hari ini Allah pertemukan kita dalam Masjid Al-Munawwarah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini merupakan majelis ilmu yang Allah berkahi. Mudah-mudahan para malaikat turut hadir mendoakan rahmat dan ampunan Allah untuk siapapun umatnya, umat Nabi Muhammad SAW yang menuntut ilmu, mengajarkan ilmu semata mengejar ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan teladan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan berhak menerima air telaga beliau, yang kita harapkan syafaat beliau di hari berbangkit, dan lebih kita harapkan lagi semoga kita sempat diizinkan Allah Ta'ala bersama beliau di jannah nanti. Saudaraku rahimakumullah, tema kita seperti yang sudah diumumkan adalah memelihara takwa di tengah fitnah akhir zaman. Dan dari judul ini kita bisa simpulkan ada dua bab yang akan kita bicarakan, yaitu bab takwa dan bab fitnah akhir zaman, ya. Dan izinkanlah saya mulai dari yang belakang dulu, fitnah akhir zamannya, ya. Umat Islam saat ini sedang mengalami babak paling kelam dalam perjalanan sejarahnya. Kata orang barat, we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Ini babak paling gelap, paling kelam dalam sejarah umat Islam. Belum pernah ada babak lebih kelam dari babak kita, Pak. Kenapa? Karena di babak ini Allah Ta'ala mentakdirkan kita sebagai umat dalam kondisi kalah. Sementara Allah justru izinkan Barat, Eropa, Amerika yang merupakan masyarakat kafir Yahudi Nasrani memimpin dunia ini. Iya enggak? Setuju enggak? Kalau ada yang enggak setuju, saya sarankan berwudu lah, ya. Jangan-jangan masih belekan nih, ya, sehingga enggak bisa membedakan mana yang mimpin, mana yang dipimpin gitu ya. Mana yang lagi menang berjaya dan mana yang lagi terpuruk, ya. Jadi jujur saja Pak, ini babak di mana umat Islam sedang dalam keadaan babak belur, Pak. Ya. Padahal 17 kali sehari semalam dalam sholat 5 waktu kita membaca surat Al-Fatihah, ya, dalam sholat 5 waktu kita. Dan dalam surat Al-Fatihah itu cuma ada satu ayat yang isinya doa. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang mana itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang dapat nikmat karena menempuhnya. Siapa mereka? Merekalah an-nabiyyin, para nabi, as-siddiqin, orang-orang jujur, asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan as-salihin, orang-orang saleh, ya. Kan itu permintaan kita. Bahkan permintaan kita lengkap, Pak. Minta yang mananya dan minta jangan yang mananya. Yang jangan mananya yang mana? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan ya Allah jadikan kami bersama orang-orang yang kau murkai dan bersama orang-orang yang kau sesatkan, kan begitu. Terus sahabat nanya, ya Rasulullah, man humul maghdubi alaihim? Siapa yang dimurkai oleh Allah itu dalam suratul Fatihah? Kata Nabi, humul Yahud, mereka kaum Yahudi. Siapa itu ad-dallun, yang tersesat dalam suratul Fatihah? Kata Nabi, humun nasara, mereka kaum Nasrani. Jadi bayangkan Pak, ujian apa yang lebih besar daripada ujian kita ditakdirkan Allah dipimpin sama Yahudi Nasrani. Padahal dalam sholat kita minta, jangan sekali-kali tunjuki kami ke jalan yang kau murkai dan jalan orang-orang yang sesat. Jangan ikut Yahudi, jangan ikut Nasrani, tapi mereka diizinkan Allah mimpin
dunia. Apa nggak hebat ujian kita sekarang, Pak? Makanya Nabi Muhammad SAW sampai memperingatkan kita semua lewat para sahabat, lewat hadis kan, beliau tidak ketemu kita kan, beliau ketemu para sahabat. Nabi sudah mengatakan, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti di akhir zaman akan mengikuti tata cara hidup, jalan hidup, kebiasaan, perilaku umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti udah jelas-jelas masuk lubang biawak, kalian masih ikut aja sama mereka. Terus sahabat penasaran nanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, ya Rasulullah apa yang kau maksud itu kaum Yahudi Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Anda tahu waktu Nabi menyampaikan hadis ini, para sahabat tuh terheran-heran. Kenapa terheran-heran? Bukan ragu sama Nabi, bukan. Mereka yakin Nabi nggak pernah bohong. Tapi yang bikin mereka heran adalah, kok bisa ya umat Islam ngekor sama Yahudi sama Nasrani? Kenapa para sahabat heran? Karena para sahabat nggak mengalami. Sekarang saya tanya, waktu Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah, ya, sampai di Madinah ada Yahudi nggak? Banyak. Ada Nasrani nggak? Ada. Ada musyrikin nggak? Ada. Tapi lihat, Nabi dan para sahabat di kota Madinah makin hari makin kuat posisinya, makin terhormat, makin berwibawa. Akibatnya ghairul muslimin, selain kaum muslimin, mau Yahudi kek, Nasrani kek, musyrikin kek, semuanya hormat pada Nabi dan para sahabat, tunduk bahkan, ngikut bahkan. Jadi para sahabat bingung, kok bisa-bisanya umat akhir zaman nanti, umat Islam ngekor sama Yahudi Nasrani, apa jalan ceritanya nih? Nah dulu para sahabat bingung, Pak. Nah kita hari ini kalau mau jujur ngelihat situasi kondisi dunia, nyari muslim ke barat-baratan, ke Yahudi-Yahudian, ke Nasrani-Nasranian, gampang apa susah? Gampang banget. Ya. Jauh lebih gampang nyari muslim yang udah ke barat-baratan tenimbang nyari muslim yang mukmin, yang muttaqin, yang mujahid fisabilillah, ya enggak? Ibaratnya nih kita merem nunjuk muslim manapun, ke barat-baratan, nunjuk lagi, ke barat-baratan, ya enggak? Sampai-sampai kalau lagi sisiran di depan cermin, jangan-jangan dia termasuk. Gitu. Ya. Sadar nggak sadar gitu. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Nabi sampai mengatakan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Fitanan itu bentuk jamak dari fitnah, Pak. Kalau fitnah itu satu ujian, kalau fitanan itu banyak ujian sekaligus berdatangan. Seperti malam yang gelap gulita. Itu zaman kita sekarang, Pak. Dan ini gelap gulitanya nggak harfiah, Pak, maknawiyah. Gelap dalam pengertian nilai-nilai gelap mengepung kita setiap hari sekarang. Nilai kekufuran, kemunafikan, kemusyrikan, kezoliman, kemaksiatan, kemungkaran, kepalsuan, kebohongan, ya. Luar biasa mengepung kita sekarang. Setuju Bapak dan Ibu? Kalau nggak setuju berwudu ya. Jangan-jangan masih belekan, nggak ngeh gitu ngelihat situasi kondisi, ya. Udah jelas ini nilai gelap sekarang mengepung kita, Pak. Ya. Apa nggak gelap namanya? Pimpinan baru ngomong A, besoknya dia bohong, dia buktikan B, gitu. Apa nggak gelap tuh yang kayak gitu? Ya, pimpinan itu, Pak, bukan sembarang orang, Pak, pimpinan. Ya. Kita harus benci X, besoknya X diundang, gitu. Aneh kan? Berarti kebohongan disebarluaskan, kepalsuan disebarluaskan, kemunafikan disebarluaskan. Nah ini satu sisi, Pak. Dari sisi lain, memang ada hadisnya. Nabi bilang zaman kita sekarang ini zaman yang gelap, Pak. Di mana hadisnya? Ini hadisnya. Saya menyebutnya hadis periodisasi atau hadis ringkasan sejarah umat Islam. Dari awal Nabi diutus sampai umat Islam berakhir umurnya, ternyata jumlah periode, babak, fase yang akan dialami umat Islam adalah 5, Pak. Ada 5 babak, 5 periode, 5 fase, terserahlah Anda mau sebut apa.
Dan kelima-lima fase ini uniknya oleh Nabi dikaitkan dengan apa? Dengan sifat sistem kepemimpinannya. Dan tahukah Anda dari 5 fase yang sedang dijalani umat yang akan dijalani umat Islam, kita sekarang ini sudah berada di fase keberapa? Siapa yang tahu? Fase keempat. Bayangkan dari 5 fase, Pak, sudah di fase keempat kita, Pak. Ibarat nonton film nih, Pak. Ini film udah mau berakhir, Pak. Ya, film udah mau berakhir. Makanya saya sering membahas tema boleh jadi kiamat sudah dekat. Karena perjalanan kita udah gak lama lagi, Pak, di dunia ini. Dan semua film, Pak, apalagi kalau film laga, Pak, di babak keempat, jumlah babaknya 5, film itu. Babak keempat jagoannya lagi menang, lagi kalah. Lagi kalah-kalahnya. Sampai kita yang nonton dalam hati bilang, mati nih jagoan nih, mati nih jagoan. Tiba-tiba menjelang berakhir film jagoannya menang, sumringah dia, ya kan? Belum cerita apa-apa, habis filmnya, ya. Belum kita menikmati jagoannya nikah, ya kan? Istrinya hamil, kekahan, nggak diceritain, Pak. Ya, kemenangan tuh sebentar aja. Yang penting sutradara bikin seneng penonton, kan? Apalagi Allah penulis skenario terbaik, Pak. Nah, jadi kita sekarang di babak keempat, namanya babak apa? Babak mulkan jabriyatan ini, Pak. Babak mulkan jabriyatan. Babak para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Jadi dari namanya saja, Pak, ini babak udah paling jelek dah, Pak. Dan sejak kapan kita masuk babak keempat? Sejak 100 tahun yang lalu, Pak. Tahun 1342 Hijriah. Kan sekarang 1442 Hijriah, Pak. Persis 100 tahun yang lalu. Mau lebih persis lagi nanti, 27 Rajab 1342 itu hari diruntuhkannya Kesultanan Utsmani Turki. Ya, sistem Islam yang terakhir yang pernah memimpin dunia. Sejak saat itu Allah berlakukan sunnatut tadawul. Sunnatut tadawul itu artinya apa? Sunnah pergiliran. Boleh nggak Allah menggilir umat manusia siapa yang mimpin dunia ini? Boleh nggak? Coba-coba bilang nggak boleh. Masa Allah kita atur? Ya Allah yang ngatur kita. Ya, makanya ada ayatnya, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Katakanlah wahai Allah pemilik segenap kerajaan, engkau beri kerajaan siapa yang engkau kehendaki, engkau cabut kerajaan dari siapa yang engkau kehendaki. Ya. Jadi tahun 1342 Hijriah kondisi umat Islam dirubah sama Allah Ta'ala. Tadinya umat Islam mimpin dunia, dicabut hak kepemimpinannya. Dikasih giliran yang lain. Siapa yang lain itu? Barat, Eropa, Amerika, kafir, Yahudi, Nasrani. Nah, sejak saat itu masuklah kita ke dalam babak mulkan jabriyatan. Para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Makanya kalau dibikin skemanya 5 fase itu seperti ini, Pak. Ya, jadi fase demi fase kita lewati. Kita sekarang di sini nih fase keempat, mulkan jabriyatan. Dan ini ada garis merah, ini ada garis putih putus-putus. Garis putih putus-putus itu realitas sejarah dan rencana masa depan nanti. Ternyata garis putus-putus ini menunjukkan bahwa umat Islam sepanjang perjalanan sejarahnya mengalami ups and downs. Kondisi kadang di atas berjaya, menang, kadang di bawah, kalah, terpuruk. Ya. Dari mana kita tahu ini? Ya dari ayat. Allah jelaskan dalam surat Ali Imran 140. Kata Allah Ta'ala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan keruntuhan, kami pergilirkan di antara manusia agar mereka ngambil pelajaran. Jadi jangan Anda pikir karena kita ini kaum beriman, berdoa sama Allah agar selalu dirahmati, diberikan petunjuk dan hidayah, lalu kita boleh menuntut sama Allah di dunia ini menang terus. Enggak gitu jalan cerita dunia, Pak. Jalan cerita dunia, kadang kita menang, kadang kita kalah. Kadang kita senang, kadang kita susah, Pak. Jangankan sebagai umat, Pak. Sebagai pribadi aja kan ada hari-hari kita senang, ada hari-hari kita sedih, kan? Itulah dunia, Pak. Ya. Makanya jangan maksain jadwal kemenangan, Pak. Yang penting sadar dulu, skenario Allah sekarang kita jadwalnya lagi menang, lagi kalah. Lagi kalah, Pak. Kalau lagi kalah berarti yang harus lebih banyak apa? Sabar dan istiqomah.
bukan ngotot dan memaksakan kemenangan. Nggak bisa, Pak. Jadwal kemenangan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan percayalah akan ada jadwal nanti kita menang lagi, Pak. Belum berakhir. Babak keempat bukan babak terakhir, Pak. Babak terminal, bukan babak final. Nanti babak kelima datang lagi, namanya babak apa? Babak khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan sesuai metode kenabian tegak lagi. Wah, Ustadz Ihsan ngomong khilafah nih. Bukan Ustadz Ihsan, Nabi yang ngomong. Bukan Ustadz Ihsan. Kalau Ustadz Ihsan Anda boleh protes, tapi kalau Nabi silahkan Anda protes. Nekat. Gitu. Nabi yang bilang kok. Setelah babak keempat ini akan datang babak kelima, yaitu khilafah tegak kembali. Whether you like it or not, whether you are prepared or not, mau Anda suka nggak suka, mau Anda siap nggak siap, dia bakal tegak lagi. Jadi mereka yang sekarang nolak-nolak itu, Pak, ya kan? Nanti kalau zaman dia tegak, ya kan, dia posisinya di mana? Posisinya membela Dajjal dia nanti. Karena Dajjal menentang khilafah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, babak yang sedang kita jalani sekarang inilah babak yang paling kelam dalam perjalanan sejarah umat Islam. Coba Anda lihat 5 babak ini, lebih banyak garis putih putus-putusnya di atas apa di bawah garis merah, Pak? Lebih banyak mana? Di atas ya. Masya Allah, di atas, Pak. Di bawah garis merah selain babak keempat, di mana lagi kita di bawah garis merah? Coba lihat baik-baik. Pernah nggak kita di bawah garis merah? Hah? Pernah? Di mana? Di babak 1 bagian awal, ya nggak? Kapan itu? Ya ketika Nabi dan para sahabat berjuang di Mekah, Pak. Di Mekah yang mimpin orang beriman apa orang musyrik? Orang musyrik. Terus Nabi sama para sahabat kerjanya apa 13 tahun di Mekah? Kerja mereka binaul iman wa tauhid, mengokohkan iman dan tauhid satu, dan yang kedua dakwah ilallah, ngajak orang kepada jalan Allah. Nggak ada tuh Nabi ngajak-ngajak para sahabat, sana masuk ke dalam pertemuan para pemuka Quraisy ini, ya kan, bisik-bisik sama mereka, rubah cara berpikir mereka. Nggak ada begitu, Pak. Nggak ada berusaha ngambil kekuasaan, nggak ada, Pak. Karena tahu jadwalnya lagi kalah. Kalau lagi kalah jadwalnya, apa yang harus kita lakukan? Kuatkan iman, kuatkan tauhid, terus kerja dakwah. Singkirkan orang dari kesyirikan dan kemunafikan menuju kepada tauhid dan kejujuran. Itu yang harus kita lakukan. Jangan kerjakan yang lain. Kerjaan yang lain itu cuma bikin kita habis waktu aja. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, inilah babak di mana Allah cabut kepemimpinan dunia dari tangan umat Islam, ya, untuk kemudian Allah serahkan ke pihak Barat, Eropa, Amerika, yang merupakan masyarakat kaum Yahudi Nasrani. Dan ingat, Pak, umat Islam mimpin dunia ini bukan setahun 2 tahun, Pak. Lihat, berapa lama kita memimpin? Dari tahun 0 Hijriah sampai tahun 1342 Hijriah, Pak. 1342 tahun, Pak. Umat Islam memimpin dunia ini, Pak. Bukan waktu sebentar, Pak. Makanya mental kita ini nggak pantas mental pengikut, Pak. Nggak pantas. Kalau kita oleh Allah ditakdirkan orang kafir yang memimpin dunia ini, kita harus punya sikap, Pak, ngadepin orang kafir ini. Jangan nurut, suruh 3M ikut, nambah-nambahin lagi 5M. Kalau perlu 17M. Gitu. Nggak begitu. Kita punya akal sehat, kita punya petunjuk, kita punya kitab, dan kitab kita urusannya bukan sukses dunia saja, sukses dunia dan akhirat. Kalau kitab mereka urusannya dunia doang, Pak, itu pun dunia yang belum tentu benar. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, pihak Barat ini adalah pihak masyarakat kaum kafir Yahudi Nasrani. Sedangkan masyarakat Yahudi Nasrani ini punya karakter seperti bangsa Rom. Rom itu Romawi, Pak. Yang mana Romawi itu ideologinya apa? Materialisme satu, dan hubbud dunia, cinta dunia, melupakan alam akhirat. Dan tadi sudah saya bacakan hadis yang ini, ya, hadis lubang biawak, ya. Inilah realitas kita sekarang. Kita udah lihat nih Barat masuk lubang biawak, Pak. Kita ngikut juga. Barat pakai sistem politik yang ngaco itu, kita pakai sistem politik yang ngaco itu, udah kelihatan mereka kacau jadinya ujung-ujungnya. Kita pakai juga. Mereka pakai sistem ekonomi ribawi, kita pakai ribawi juga. Kan aneh. Gitu. Emang kita nggak punya petunjuk dari Allah, dari Rasul? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah,
Peradaban mereka ini peradaban Romawi, sedangkan Allah jelaskan dalam surat bangsa Rum, bangsa Romawi ayat 7, bagaimana peradaban mereka itu? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka bangsa Romawi ini hanya memahami, mengetahui, mengenal perkara-perkara yang zahir, yang material dari kehidupan dunia ini saja. Sementara terhadap kehidupan akhirat mereka lalai, Pak. Ini yang mimpin dunia sekarang, Pak. Ini yang mimpin dunia sekarang. Cuma ngerti urusan dunia saja. Itu pun yang zahirnya saja. Yang material saja. Coba deh Anda ngobrol sama orang bule kafir, Pak. Mau barat kek, mau Eropa kek, Amerika kek. Anda ngobrol tentang urusan dunia, Pak. Pasti mereka yang menguasai pembicaraan. Tapi coba Anda berani ngerubah topik. Ngomongin kematian, ngomongin alam kubur, ngomongin hari berbangkit, ngomongin surga neraka. Diam mereka, Pak. Kenapa diam? Karena dalam hati mereka, jangankan mereka ngerti, beriman aja kagak. Nah, akibatnya apa? Mereka yang mimpin dunia dengan peradaban materialisme, sekularisme ini. Akibatnya umat manusia nggak lagi hidup dalam sistem iman tauhid yang lurus dan berkah, melainkan hidup dalam sistem kafir syirik yang penuh dengan kesesatan dan merusak. Pasti itu, Pak. Jadi istilahnya selama 1342 tahun kita umat Islam berjaya, Pak, kita perkenalkan sistem iman tauhid dalam kehidupan dunia ini. Soal orang sudah dinaungi dengan sistem iman tauhid masih tetap kafir, urusan dia. Tapi yang penting kita sudah tunjukin ini loh sistem iman tauhid. Makanya hanya dalam sistem iman tauhid lah, Pak, orang yang tidak beriman bertauhid boleh hidup di dalamnya asal bayar jizyah. Tahu jizyah, Pak? Jizyah itu pajak orang non-muslim yang tinggal dalam sistem Islam. Kalau dia bayar pajak itu tahunan, ya kan, dikasih jaminan sama pemerintahan Islam. Apa jaminannya? Satu, nyawanya dilindungi. Kalau ada musuh nyerang, mereka nggak usah ikut berperang, cukup tentara Islam yang berperang lawan musuh. Kedua, harta mereka dilindungi. Nggak boleh diutak-atik sama kaum muslimin, harta mereka. Orang itu harta mereka, jerih payah mereka sendiri, silahkan. Yang ketiga, dilindungi apa lagi? Kebebasan beribadahnya, beragamanya, berkeyakinannya. Dengan syarat, jangan coba-coba ibadah di depan umum. Harus di tempat ibadah yang sudah disediakan atau di rumah. Tapi kalau dalam sistem lain nggak ada cerita, Pak. Sistem komunis, orang ketahuan anti komunis, Pak, penjara. Nggak ada solusi. Sistem demokrasi, ya kan, orang ketahuan anti demokrasi, penjara, Pak. Ya kan? Tapi kalau sistem Islam, orang kafir boleh tinggal dalam sistem Islam. Itu ribuan tahun, Pak, umat Islam mencontohkan sistem iman tauhid. Begitu Allah berlakukan sunnah pergilirannya, terus kafir yang mimpin, apa mungkin Yahudi Nasrani mimpin dunia ini meneruskan sistem iman tauhid? Mungkin tidak, Pak? Ya nggak mungkin. Kata orang Betawi, iman kagak, tauhid kagak. Oh ya, mana mungkin mau nerusin iman tauhid? Pasti yang mereka perkenalkan sistem kafir syirik, Pak. Nah, yang paling mengerikan, selanjutnya kaum kafir Yahudi Nasrani ini merancang, mendesain, membangun, mengokohkan tegaknya sistem kafir syirik yang mereka kasih nama, Pak. Namanya apa? Novus Ordo Seclorum, bahasa Latin, Pak. Dari mana kata-kata ini kita dapatkan? Dari kertas ini, Pak. Tahu kertas apa ini? Dolar, kalau uang cepet ya. Ya, jadi dalam uang $1 Amerika Serikat, Pak, ada gambar lingkaran begini. Keterangannya apa? The Great Seal. Seal itu materai, Pak. Stempel. Great itu agung, mulia. Jadi stempel yang mulia, materai yang agung. Gambarnya apa? Gambarnya piramida nggak sempurna. Piramida satu biji, nggak sempurna, kepotong bagian atasnya. Terus di atas piramida ini ada segitiga yang ukurannya cocok jadi pucuk piramida itu, tapi sengaja nggak ditempel, Pak. Kayak ingin mengatakan pucuk piramida itu ada, tapi belum landing, belum mendarat. Terus dalam segitiga itu ada gambar apa? Gambar mata tunggal, mata sebelah. Terus di sekitar segitiga bermata sebelah itu dikasih garis-garis, Pak. Seolah-olah mata itu sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan. Terus mereka tulis di bawahnya Novus Ordo Seclorum, ya. Apa artinya? Novus artinya new, baru. Ordo artinya order, tatanan. Seclorum artinya secular world, dunia. Jadi Novus Ordo Seclorum artinya tatanan dunia baru. Jadi mereka ingin mendirikan tatanan dunia baru, Pak.
di mana semua penduduk planet bumi ini masuk dalam satu kotak piramida tunggal, mengerucut kepada pimpinannya yang simbolnya bermata sebelah. Bagi kita umat Islam simbol mata sebelah siapa, Pak? Dajjal. Kata siapa? Kata Nabi. Nabi bilang, innahu a'waral aini wa inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya Dajjal itu bermata sebelah, sedangkan Allah Rabb kalian tidak bermata sebelah. Nah, terus mereka tulis di atasnya Anuit Queptis, lagi-lagi bahasa Latin. Apa artinya? He has favored our undertakings. Dia, si mata sebelah ini, si Dajjal ini, telah merestui, meridhoi semua upaya-upaya kami. Upaya apa, Pak? Upaya mewujudkan tatanan dunia baru yang seluruh aspek hidupnya, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, militer, hukum, medis, farmasi, pertanian, peternakan, berfondasikan nilai-nilai kekufuran Dajjal. Itu kondisi dunia sekarang, Pak. Jadi janganlah naif-naif amat gitu menganggap, oh kalau bidang ini mah oke-oke aja. Nggak ada bidang sekarang yang dibiarin sama mereka, Pak. Semua bidang udah diacak-acak, Pak. Nah, karenanya saya mengatakan bahwa tatanan dunia baru ini, New World Order, Novus Ordo Seclorum ini tiada lain adalah sistem Dajjal. Maksudnya apa? Sistem yang karakternya, sifatnya kayak Dajjal. Terus kayak apa tuh sifat Dajjal? Nabi jelaskan, kata Nabi, kalau nanti Dajjal keluar, Dajjal akan menebar fitnahnya ke semua negeri, ke semua kampung, kecuali dua tempat. Mekah dan Madinah nggak bisa masuk dia. Terus kalau dia datang ke satu kampung, si Dajjal ini akan mengumumkan, Ana Rabbukum, aku Rabb kalian. Kayak ucapan siapa tuh? Hah? Fir'aun ya. Cuma bedanya kalau Fir'aun dulu cuma mengandalkan kekuasaan. Kalau si Dajjal punya 1001 tipu sihir, Pak. Tipu daya, sihir, ilmu sihirnya luar biasa. Jadi dia mengumumkan, Ana Rabbukum. Kalau penghuni kampung itu orang kafir, orang muslim munafik, Pak, apa yang terjadi? Oh, mereka langsung percaya. Rabbuna Allah, Anta Rabbuna, engkaulah Rabb kami. Tolonglah kami sudah lapar, sudah haus. Akhirnya kata Dajjal, hai langit, turunkan hujanmu. Turun dengan izin Allah. Hai bumi, keluarkan tumbuh-tumbuhanmu. Keluar tumbuh-tumbuhannya dengan izin Allah. Hewan ternak kaum kafir, kaum munafik itu gemuk-gemuk, Pak, dikasih surga sama Dajjal. Karena mereka mau nurut ngakuin Dajjal sebagai Rabb. Nah, dia datang ke kampung yang lain. Kampung ini orang-orang beriman, Pak. Mungkin jamaah Munawarah gitu ya. Istiqomah, dia mengatakan Ana Rabbukum. Oh, orang-orang beriman langsung nyaut, Rabbunallah anta al-masihud Dajjal. Rabb kami Allah, kamu ini juru selamat palsu, Dajjal kamu. Marah dia, Pak. Hei langit, jangan turunkan hujan. Enggak turun-turun hujan. Padahal udah lama enggak turun hujan. Hai bumi, jangan keluarkan tumbuh-tumbuhanmu. Enggak keluar tumbuh-tumbuhannya. Hewan ternak orang-orang beriman ini mati bergelimpangan, dikasih neraka sama Dajjal, Pak. Nah, sistem Dajjal ini karakternya kayak Dajjal, merasa dirinya paling berkuasa di muka bumi ini, Pak. Dia nggak ngomong aja Ana Rabbukum, tapi pada dasarnya bersikap seperti Ana Rabbukum. Sehingga siapapun yang nurut sama sistem ini, nilai-nilainya, hukumnya, aturan mainnya, protokolnya, ya, wow, dikasih surga, Pak. Tapi barang siapa yang menentang nilai-nilainya, aturan mainnya, hukumnya, protokolnya, Pak, minimal dikasih lagu, Pak. Nama lagunya apa? Radikalis, ekstremis, teroris. Masih bangkang juga, masih nggak menurut juga. Oh, dilikuidasi, Pak. Karena sistemnya sistem Dajjal. Nah, jadi Novus Ordo Seclorum ini sebuah tatanan dunia yang sejatinya dipersiapkan untuk menggelar karpet merah menyambut hadirnya juru selamat mereka, si Dajjal ini. Lalu kita umat Islam didorong untuk ikut mendukung datangnya sistem Dajjal ini, si Dajjal ini, yang berarti diajak untuk turut menyambut hadirnya fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam, Pak. Mestinya kita menjauh dari Dajjal, nggak mau ngikut sama Dajjal, malah nyambut-nyambut, seneng gitu sama Dajjal. Ajaib kan? Makanya hati-hati, Pak, kalau dengan sistem Dajjal aja udah doyan gitu, nurut, jangan lagi heran nanti kalau Dajjal muncul, ya siapapun yang suka sama sistem Dajjal ini, ya nurut sama Dajjal, Pak. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah,
Istilah sistem Dajjal kita ambil dari seorang penulis muslim berkebangsaan Inggris. Dia bikin buku judulnya Dajjal the Antichrist. Gambar depannya dari Great Seal, uang $1 Amerika Serikat tadi, Pak. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia tahun 2013 oleh penerbit Zahira dengan nama Sistem Dajjal. Keterangannya di cover booknya itu menguak akar krisis yang menjelma secara global di berbagai bidang kehidupan. Jadi si Ahmad Thompson ini dengan sangat baik, sangat sistematis menerangkan satu persatu subsistem Dajjal ini yang ternyata semuanya sudah berfondasikan nilai-nilai kekufuran Dajjal, Pak. Mau bidang ideologinya kah, politiknya kah, sosial ekonominya kah, budayanya kah, pendidikannya kah, medisnya, rumah sakitnya, farmasinya, semua, Pak. Pada hakikatnya sudah merupakan sistem kufur Dajjal. Nah, jadi selama 100 tahun pelan tapi pasti mereka mewujudkan sistem kafir syirik yang hakikatnya sistem Dajjal. Ya. Dan lembaga yang kata mereka untuk mempertemukan aneka bangsa-bangsa yang macam-macam ini, yang simbolnya kayak gini, Pak, yang namanya PBB itu, ya. Ini cuman simbol di depan layar, Pak. Simbol sebenarnya ambisi, cita-cita, mega proyek mereka apa? Novus Ordo Seclorum, ya, tatanan dunia baru. Dan kalau Anda penasaran tentang hal ini, bukalah internet, tulis sekarang ini Great Reset. Ini istilah baru lagi, Pak. Mereka nggak mau pakai istilah New World Order lagi, kayaknya udah mulai ketahuan aslinya. Sekarang mereka perkenalkan istilah baru namanya Great Reset, Pak. Anda tahu reset? Kalau HP kita macet, ya kan, harus di restart kan, reset itu namanya supaya dilancar lagi. Nah, jadi si pengelola dunia sekarang ini, Pak, mereka sengaja lemparin virus ini, ya kan, timbul kesulitan ekonomi di mana-mana, problem sosial di mana-mana, akhirnya mereka bilang perlu great reset, reset ulang dunia ini. Untuk mewujudkan apa? One global totalitarian government, pemerintahan dunia yang tunggal, yang totaliter, yang benar-benar ngatur semuanya sampai ke tetek bengek hidup kita, Pak. Dilatihnya lewat apa? Taat nggak lo sama 3M? Kalau taat sama 3M nanti ditambah. Nanti ditambah lagi, nanti ditambah lagi. Ya sekarang udah mulai ditambah dengan vaksin, dengan ini, wajib, kudu. Gitu. Ya terus saja, Pak. Karena hakikatnya apa? Mereka ingin menunjukkan diri mereka Rabb, Pak. Mereka yang ngatur semua-muanya. Lo mau senang, nurut sama gue. Nggak mau senang, ya nggak usah nurut. Tapi gue kasih kesulitan hidup sama lo. Terus begitu, Pak. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, pantas kalau Nabi melanjutkan hadis di awal tadi yang belum selesai, lanjutannya sebagai berikut. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah yang begitu banyak seperti malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari seseorang masih dalam keadaan beriman, mukmin, sore harinya jadi kafir. Di sore hari orang masih beriman, mukmin, paginya jadi kafir. Jelas-jelas Nabi membandingkan pagi beriman, sore kafir. Nabi tidak membandingkan pagi berbuat baik, sore berbuat jahat. Bukan antara baik dan jahat, Pak. Antara masih beriman dan jadi kafir, Pak. Jadi sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang muncul sekarang ini, ancaman bagi umat Islam bukan terjerumus dalam dosa kecil, Pak. Bukan dalam dosa besar, Pak. Tapi dosa yang namanya nawaqidul iman, pembatal iman, Pak. Dan ini puncak dari kegelapan babak keempat ini, Pak. Munculnya mereka-mereka yang mengaku muslim, tapi sadar tidak sadar terjerumus dalam dosa pembatal keimanan, sehingga dia udah nggak sadar dia sudah murtad, Pak. Perlu contoh nggak, Pak, pembatal keimanan? Perlu contoh nggak? Siap. Siap nggak siap dia, namanya ilmu ya nggak? Saya kasih 2 contoh, Pak. Contoh pertama, faham pluralisme. Hati-hati dengan faham ini. Karena siapapun muslim, kalau sudah kemakan dengan faham pluralisme, cepat atau lambat dia akan mengatakan semua agama baik, semua agama sama, semua agama benar. Nah, ucapan seperti ini, Pak, masuk dalam kelompok nawaqidul iman, pembatal iman. Ustadz Ihsan ekstrim, masa ngomong gitu aja batal iman? Oh iya, Pak, kalau nggak pakai dalil batal, Pak. Ekstrim saya. Tapi sekarang saya kasih tahu dalilnya.
Catat. Ali Imran ayat 19. Apa kata Allah dalam ayat itu? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhai di sisinya hanyalah Islam. Masa Muslim pernah baca Quran, pernah ketemu ayat ini, terus merasa lebih cerdas dari Allah? Ah enggak lah, masa Allah cuma ridho sama Islam? Semua agama baik, semua agama benar, semua agama sama. Saya punya tetangga kanan rumah saya Kristen, Pak. Wow, tapi kalau istrinya masak selalu bagi sama kita. Baik betul sama kita. Sedangkan tetangga kiri saya Muslim, Pak. Jenggotan segini, anggota partai Islam, koruptor. Enggak lah, agama baik-baik aja, tergantung oknumnya. Nah, ada nggak Muslim ngomong gitu zaman sekarang, Pak? Ada kan? Nah, itu namanya apa? Namanya dia sudah kemakan dengan pluralisme, Pak. Saya kasih lagi dalil supaya Anda kuat ininya, hujjahnya. Surat Ali Imran 85. Apa kata Allah di ayat itu? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, sekali-kali nggak akan diterima darinya, dan dia di akhirat tergolong orang yang merugi. Masa ia Muslim pernah baca ayat ini masih berani-beraninya berpendapat dirinya lebih cerdas, lebih arif dari Allah, sehingga mengatakan semua agama sama. Satu lagi dalil saya kasih, Al-Hijr ayat 2, Pak. Surat Al-Hijr itu surat ke-15 ayat 2. Apa kata Allah? Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kadangkala nanti di akhirat orang-orang kafir itu berandai-andai sewaktu di dunia jadi muslim, Mbak. Berarti dia nyesel nggak? Dia nyesel. Kenapa milih agama selain Islam? Karena ternyata Islam itu beda dengan agama lainnya. Jadi nggak ada cerita semua agama sama, nggak ada cerita, Pak. Agama yang benar cuma satu di sisi Allah. Dan kalau kita sudah meyakini ini, Pak, jangan juga kita jalan di tengah umat manusia yang aneka ragam agama dan keyakinan membusungkan dada, merasa hebat sendiri. Nggak begitu, Pak. Kenapa? Karena yang Allah jamin itu Islamnya, bukan Muslim. Kita Muslim, Pak. Kalau Muslim kadang-kadang bisa benar, kadang-kadang bisa salah. Kalau Islam nggak ada cacat celahnya, Pak. Makanya hati-hati, Pak. Jangan pernah bilang Islam agama paling benar. Oh enggak, Pak, Islam bukan agama paling benar. Kalau Islam agama paling benar, agama lain juga benar, tapi kurang benar. Enggak, Allah enggak pernah bilang Islam agama paling benar. Yang Allah bilang apa? Islam itu dinul haq, agama yang benar, Pak. Yang berarti agama lain apa? Batil. Itu harus duduk dalam pemahaman kita. Sambil tidak perlu sombong, tidak perlu. Bersyukurlah ditunjuki ke jalan yang benar ini, ke agama yang benar ini, alhamdulillah. Jelas ya? Nah, jadi ini dosa pembatal iman yang pertama, contoh pertama. Contoh kedua, saya kasih kedua contoh. Bismillah. Contoh pembatal iman yang kedua adalah istihza'u biddin, mengolok-olok agama, Pak. Jadi jangan main-main dengan mengolok-olok agama, Pak. Karena ini dosanya bukan dosa kecil, bukan dosa besar, tapi dosa pembatal iman. Barang siapa sudah mengolok-olok agama Islam, pada hakikatnya sejak saat itu semua kebaikan yang dia kerjakan, mau sholatkah, puasakah, sedekahkah, berbuat baik pada orang tuakah, pada tetanggakah, nggak ada nilainya sebelum dia taubat dari dosa tersebut. Apa dalilnya? Dalilnya surat At-Taubah ayat 65-66. Bunyinya bagaimana? Tidak perlu kamu minta maaf karena kamu telah mengolok-olok agama ini. Mereka akan mengatakan, oh kami cuma bercanda saja, bergurau saja. Terus kata Allah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mau bercanda, bergurau? Sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Batal iman, Pak. Dan hari ini orang mengolok-olok agama ada nggak, Pak? Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi berjatuhan korban di sekeliling kita sekarang ini, Pak. Ini yang saya katakan tadi, hadis Nabi, pagi masih beriman, sore kafir. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah,
Sistem Dajjal telah menjelma menjadi peradaban penuh dosa, bahkan menghasilkan umat Islam yang murtad dari dinnya. Karena kehidupan sudah tidak lagi ditujukan, diarahkan untuk meraih ridha Allah, melainkan menuju penyambutan Rabb palsu yang bakal datang, namanya Dajjal. Ya. Selesai bab fitnah akhir zaman. Sekarang kita bicara bab takwa, Pak. Dalam surat Al-Anfal 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kepadamu furqan. Apa furqan? Pembeda. Antara apa dengan apa? Antara hak dan batil. Pembeda antara baik dan buruk, pembeda antara benar dan salah, pembeda antara ma'ruf dan mungkar, pembeda antara yang diperintahkan Allah dan dilarang Allah, pembeda antara sunnah Nabi Muhammad SAW dan bidah. Ya. Jadi ini jaminan dari Allah, kalau orang bertakwa, Pak, dia kemampuan membedakannya itu nggak akan pernah hilang, Pak. Sementara sistem Dajjal ini penuh dengan tipuan, Pak. Media massanya mengajarkan masyarakat untuk mencintai yang buruk seolah-olah yang buruk itu baik, untuk membenci yang baik seolah-olah yang baik itu buruk. Ya, kan tiap hari itu yang kita baca, Pak, sekarang. Ya, makanya kalau takwa kita kendor-kendor sedikit, Pak, jangan kaget. Kita akhirnya sadar nggak sadar berpihak pada yang batil. Kita sadar nggak sadar menentang yang hak. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun." Pada hari ini orang-orang yang kafir sudah berputus asa mengalahkan agamamu Islam. Karenanya janganlah kalian takut sama orang-orang kafir itu, tapi takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam ini, Pak, sedemikian megahnya ajarannya, sedemikian sempurnanya ajarannya, Pak. Orang-orang kafir itu udah putus asa ngalahin Islam, Pak. Putus asa mereka mengalahkan ajaran Islam ini, ajaran yang sempurna ini, Pak. Cuman Allah nggak pernah jamin mereka putus asa ngalahin umat Islam, Pak. Umat Islam dengan agama Islam sama apa beda? Beda. Agama Islam tuh dari Allah sempurna, nggak ada kekurangannya, nggak ada cacat celahnya, Pak. Tapi kalau umat Islam kumpulan manusia yang menganut agama Islam, kadang-kadang kuat imannya, kadang-kadang lemah imannya. Kadang-kadang ada yang mukmin sejati, ada yang mukmin munafik, pengkhianat, berpihak pada orang kafir, ya kan? Makanya orang-orang kafir itu nggak pernah berpikir ngalahin Islamnya, tapi yang penting bagaimana umat Islam itu menjadi lemah. Karenanya kita diperintahkan sama Allah, berislam ini jangan setengah-setengah. Allah berfirman di surat Ar-Rum ayat 30, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha." Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Hadapkan wajahmu dengan lurus, dengan fokus kepada agama ini. Agama yang Allah ciptakan sesuai dengan penciptaan manusia, fitrahnya. Jadi kita disuruh berislam ini jangan selintas pandang, Pak, tapi sepenuh konsentrasi, sepenuh hati. Supaya apa? Kalau kita benar-benar berpegang pada Islam, itu musuh mau ngalahin kita susah, Pak. Karena kita berpegang pada yang sempurna. Tapi kalau kita berpegang pada Islam juga tapi berpegang pada yang lain juga, ya kan? Oh, senang tuh musuh tuh. Kalau perlu dikasih tambahan yang lain-lainnya, ya kan? Ramuan-ramuan lain yang bukan Islam ditambahin. Disebutlah Islam progresif, disebutlah Islam moderat, disebutlah Islam fundamentalis, disebutlah Islam ini dan itu, macam-macam Islam diperkenalkan. Sedangkan Allah nyuruh kita apa? Wa qul ishhadu bi annana muslimun. Saksikanlah, ucapkanlah kepada umat manusia, saksikanlah kami ini kaum muslimin, titik, Pak. Nggak perlu nambah MBMB, saya muslim Pancasila, saya muslim Nusantara, saya muslim moderat, saya muslim modern, ya kan? Nggak ada cerita, Pak. Emangnya Islam nggak sempurna sehingga perlu tambahan bantuan dari akal pikiran manusia?
Siapa manusia bisa nambahin Islam supaya lebih baik daripada yang sudah datang dari Allah Ta'ala? Ya kan? Nggak mungkin. Nah, karenanya dalam sebuah hadis Nabi mengatakan bisa saja Islam ini yang dipegang oleh umat Islam yang berbeda-beda tingkat kualitasnya ini, Pak, akhirnya menjadi ikatan yang terlepas satu demi satu. Ini dia hadisnya. Bahwa ikatan Islam bisa terlepas simpul demi simpul. Berbanding lurus dengan apa? Dengan lemahnya umat Islam. Bagaimana bunyi hadisnya? La tunqadhanna ural islami urwatan urwatan. Fakullaman taqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha. Fa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Kata Nabi, sungguh tali ikatan Islam ini akan terurai simpul demi simpul. Setiap kali satu simpul terurai, manusia bergelayutan pada simpul sisanya, Pak. Itu lepas lagi, simpul sisanya lagi dipegang. Lepas lagi, simpul sisanya dipegang. Kata Nabi, maka awal simpul yang bakal terurai urusan apa? Urusan hukum. Yang paling akhir terurai urusan apa? Urusan sholat. Sejak 100 tahun yang lalu ketika Allah takdirkan bukan umat Islam lagi yang memimpin dunia ini, pelan-pelan tuh simpul pada copot atu-atu, Pak. Yang paling pertama yang copot simpul apa? Negeri-negeri muslim rame-rame menyatakan nggak mau pakai hukum Islam, pakai hukum sekuler. Mulai hukumnya lepas. Terus politik Islamnya lepas. Politisinya muslim, Pak, tapi yang berpolitik Islam makin susah dicarinya. Kalau nggak bisa dikatakan nggak ketemu, Pak. Yang benar-benar mencontoh Abu Bakar Siddiq, politisi yang luar biasa. Umar bin Khattab, politisi yang luar biasa. Yang ngaku kayak Umar mah banyak. Sekedar ngaku, ya kan? Benar-benar kagak jauh, gitu. Bidang ekonomi, lepas ekonomi Islam. Yang diundang ekonomi ribawi, Pak. Di negeri-negeri muslim ekonomi ribawi yang dipakai, kan aneh. Terus bidang apa lagi? Ya bidang-bidang lain. Ya makanya di sini saya jelaskan, semenjak runtuhnya sistem Islam iman tauhid, kondisi umat Islam makin lemah. Karena rumah besar mereka, tempat berlindung bernaung sudah runtuh. Komitmen terhadap dinullah al-Islam makin luntur. Maka bukan saja hukum Islam sebagai simpul paling awal sudah ditinggalkan, sudah lepas, sudah ditanggalkan. Tapi simpul politik, simpul ekonomi, simpul budaya. Sudah nggak budaya Islam sekarang, Pak. Malah ulamanya nganjurin lagi, hei generasi muda muslim, teladanilah budaya K-pop. Pernah dengar nasihat seperti itu dari seorang yang disebut ulama, Pak? Saya nggak tahu di negeri mana tuh. Pokoknya saya dengar tuh ada kabar begitu. Anda tahu K-pop? K-pop itu sekumpulan anak-anak muda Korea yang kerjanya nyanyi jingkrak-jingkrak, Pak. Kayaknya sih laki, tapi nggak ada yang berjenggot ataupun. Nggak jelas kelaminnya, nggak jelas kelakuannya. Masa budaya begitu disuruh diteladani? Dan ini yang saya sebutkan, Pak, satu persatu ini bukan contoh belum terjadi, Pak, sudah terjadi ini. Terus simpul pendidikan lepas. Sudah bukan pendidikan Islam, Pak, pendidikan sekuler. Coba cari orang tua yang punya ambisi ingin anaknya jadi ulama yang menyinari dunia yang sedang gelap gulita ini. Nggak ada. Kebanyakan orang tua sekarang kalau nggak anaknya jadi tukang dokter, jadi tukang insinyur, Pak. Karena pendidikannya sekuler. Yang dididik adalah gimana caranya anak didik nanti gedenya jadi orang. Masih monyet kali sekarang. Gitu. Pengertian jadi orang tuh apa sih? Jadi orang yang punya kerjaan yang jelas, yang gajinya gede, yang pensiunnya cakep. Kan gitu. Berarti apa sistem pendidikan ini? Tujuannya adalah dunia. Dan Nabi mencela orang menuntut ilmu untuk kepentingan dunia, Pak. Dicela sama Nabi. Tapi sistem pendidikan kita sekarang begitu. Terus apa lagi? Bidang medis. Wah, udah lepas, udah copot. Dulu kita mengenal Tibbun Nabawi, Pak, pengobatan cara Nabi. Waktu zaman Islam berjaya. Para tabib itu kalau menangani pasien, Pak, begitu pasiennya sembuh, apa dia bilang? Alhamdulillah Allah sudah menyembuhkan kamu. Dia nggak bilang saya menyembuhkan kamu, nggak ada. Tapi coba lihat medis modern sekarang, Pak, melahirkan dokter model apa?
Dokter yang berani ngomong begini, Pak, setelah mempelajari diagnosa jantung Bapak, kayaknya umur Bapak tinggal 3 bulan. Gitu. Playing God, Pak, bermain Tuhan. Ucapan dokter sekarang udah kayak sabda Nabi, firman Tuhan, yang nggak boleh dibantah sama sekali. Bidang militer, mana ada militer negeri Muslim sekarang yang terang-terangan menyatakan tujuan militernya apa? Jihad, bisa bilang nggak ada, Pak. Yang ada militer sekarang pakai semboyan sekuler. Apa itu? Right or wrong is my country. Mau benar mau salah gue bela negara. Islam nggak ngajarin begitu. Benar dibela, salah ditegor, bukan ditaati. Ya. Malah lebih parah Pak sekarang. Right or wrong is my cukong. Oh, gitu. Mau benar mau salah bela cukong. Kan begitu sekarang. Nah ini semua udah terjadi Pak. Udah lepas nih simpul-simpul ini. Dan saat ini kita sedang menyaksikan simpul paling akhir terurai. Simpul apa tadi? Nabi bilang? Simpul apa yang paling akhir kata Nabi? Simpul sholat. Makanya saya menganggap urusan sholat ini Pak, ini pertaruhan terakhir kita Pak. Sebab kalau sampai simpul sholat ini lepas juga Pak, nggak ada sisa lagi Pak. Kita mau gelayutan mau apa lagi Pak? Udah lepas semua yang lain. Udah tinggal simpul terakhir ini. Makanya bagi saya urusan sholat ini pertaruhan. Setiap sholat Jumat sekarang saya khotbahnya isinya adalah kembali ke sunnah Nabi. Jangan ngikutin sunnah WHO dalam sholat berjamaah. Gitu. Hati-hati Pak. Ini bukan main-main Pak. Ini sistematis. Yahudi ini mengacak-acak kita Pak, di bidang hukum sudah, politik sudah, ekonomi udah, budaya udah, pendidikan udah, militer udah, medis udah Pak. Ya, mau sholat juga rela kita. Ya, nggak bisa Pak. Ini pertarungan terakhir Pak. Maka mari kita kembali kepada asas-asas pemahaman kita tentang sholat Pak. Yang saya mau sampaikan ini nggak ada yang baru Pak. Saya cuma ngingetin aja. Satu, kaidah fikih yang agung tentang urusan ibadah. Apa kata para ulama kita? Al-aslu fil ibadatu al-hadhar. Hukum asal ibadah, dan sholat itu bagian dari ibadah ritual seremonial ya Pak. Hukum asalnya apa? Terlarang. Nggak ada ceritanya orang bisa sholat ngarang-ngarang sendiri gitu Pak. Nggak ada. Jadi nggak ada ceritanya dalam urusan sholat pintu kreativitas dan inovasi dibuka. Nggak ada Pak. Hadis nabinya apa? Hadis nabinya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian lihat aku sholat. Berarti kalau urusan sholat, istilahnya yang ada cuman copy paste. Begitu Nabi, begitu kita. Sekarang saya tanya, Nabi sholat 5 waktu yang wajib pernah nggak sendirian? Nggak pernah. Nabi selalu berjamaah, termasuk waktu awal belajar tentang sholat yang ngajarin siapa? Malaikat Jibril, jamaah berdua. Berarti kalau kita mau sholat berjamaah ya mesti kayak Nabi dan para sahabat dong. Mari kita lihat pesan-pesan Nabi soal sholat berjamaah. Kata Nabi, waktu Nabi mau memimpin sholat berjamaah para sahabat, Nabi usap bahu-bahu mereka, dada-dada mereka, seraya berkata, la takhtalif sufufakum fatakhallaf qulubukum. Janganlah berselisih dalam barisan shaf kalian sehingga berselisih hati kalian. Ingat ya, shaf itu dikatakan berselisih kalau 2 hal tidak terpenuhi. 1 nggak lurus, 2 nggak rapat. Dia lurus tapi renggang-renggang, itu namanya berselisih. Dia rapat tetapi kayak ular gitu ya, ngelingkar-ngelingkar gitu, itu namanya berselisih. Dia harus lengkap dua-duanya. Dan kita sekarang makin jarang dengar imam sholat sebelum sholat ngomongnya lengkap. Itu makin jarang Pak. Entah kenapa ngomongnya bahasa Arabnya lengkap. Sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufuf min tamami sholat. Terjemahannya, luruskan dan sesuaikan shafnya. Kalau dulu bilangnya luruskan dan rapatkan shaf. Kok dari mana nih kata sesuaikan? Sesuaikan sama siapa? WHO. Itu. Dari mana? Terus kata Nabi dalam hadis yang lain, tegakkanlah shaf-shaf kalian, barisan kalian, sejajarkan pundak-pundak kalian, tutuplah celah-celah di antara kalian. Siapa yang ngomong nih? Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad SAW, bukan Iksan Tanjung. Kalau Iksan Tanjung Anda boleh protes, Anda boleh negosiasi tawar-menawar, tapi kalau sudah Nabi yang ngomong, nggak ada cerita tawar-menawar Pak. Imam Syafi'i rahimahullah menziarahi makam Nabi, di atas makam Nabi dia bilang apa?
pendapat siapapun selain penghuni makam ini boleh diterima, boleh ditolak. Tapi kalau sudah penghuni makam ini yang berpendapat, wajib seorang mukmin mentaati, mematuhinya. Terus kata Nabi selanjutnya apa? Lemah lembutlah terhadap kedua tangan saudara kalian. Jadi kalau Anda di saf kedua nih, saf depan Anda ternyata ada celah, kayaknya muat satu orang tapi sempit, masuklah dengan lemah lembut. Karena di kiri kanan tuh saudara Anda. Terus apa nasihat Nabi berikutnya? Ngomongin celah lagi. Berarti urusan celah nih penting. Padahal tadi udah bilang tutup celah, sekarang ngomong lagi celah. Apa kata Nabi? Wala tazaru furujatin lisyaitan, dan jangan kalian biarkan celah-celah itu untuk syaitan. Nabi bisa ngelihat setan nggak? Bisa. Para sahabat nggak bisa lihat setan. Nabi dikasih kuasa sama Allah ngelihat setan. Jadi kalau Nabi bilang ada celah berarti ada setan, itu pasti benar apa salah? Pasti benar. Maka saya anjurkan saudara-saudara sekalian, jangan pernah mau sholat ngasih kesempatan setan ada di situ. Sekarang ada masjid-masjid sampai tanda buat setan di mana dikasih kehormatan. Nih tanda tempat lo di sini nih. Gitu. Nauzubillahi min dzalik. Ya cabut tuh tanda. Saya kalau datang ke satu masjid yang distancing, Pak, justru saya cari tuh tanda, saya tutup tuh tanda. Karena apa? Saya nggak mau setan di situ. Biar saya manusia yang ada di situ, orang beriman. Itu orang beriman, Pak. Dan sekali lagi saya tanyakan, ini ucapan saya apa ucapan Nabi Muhammad SAW? Ucapan Nabi kita, masa kita ragu sama Nabi kita? Percuma berbusa-busa salawat salam sama Nabi, tapi kita nggak mau nurut sama Nabi. Jangan dong. Kita udah ngucapin 2 kalimat syahadat, Pak. Ini urusan hidup mati, Pak, syahadatain, Pak. Tiba-tiba datang nih aturan baru. Ya kan, begini-begini. Nurut ngaturan baru itu. Siapa yang ngasih aturan tuh? Siapa dia? Gitu. Masa yang sudah ibaratnya hidup mati, Pak. Kita teken kontrak untuk hidup mati, Pak. Bisa kita tawar untuk datang sesuatu yang belum jelas nih hidup matinya apa kagak. Dan ini belum selesai, Pak. Lebih ngeri lagi selanjutnya kata Nabi apa? Waman wasala saffan wasalahullah, waman qata'a saffan qata'allah. Barang siapa menyambung saf, Allah sambung dia. Barang siapa memutus saf, Allah putus dia. Oh, ngeri banget. Urusan apa ini sambung dan putus? Urusan rahmat Allah, Pak. Kan kasihan orang udah jauh-jauh ke masjid berjamaah. Oh, merasa dia, oh, alhamdulillah, mudah-mudahan engkau rahmati sholat kami. Boro-boro dirahmati, lo sengaja memutus shaf. Ngerti, Pak? Ya. Dan ini bukan hadis baru, Pak. Ini hadis sudah dari dulu ada di situ, Pak. Kenapa hadis yang udah dari dulu ada di situ bisa kalah sama aturan baru yang muncul di pengumuman-pengumuman pojok-pojok jalanan tahun 2020? Setelah sekian ribu tahun Nabi diutus. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha? Mengapa kalian, wahai sahabat-sahabatku, tidak bersaf berbaris dalam sholat sebagaimana malaikat bersaf berbaris di hadapan Allah? Bingung lagi sahabat, nggak pernah lihat malaikat, ya kan? Nanya lah mereka, ya Rasulullah, bagaimana sih para malaikat berbaris di hadapan Allah? Dijelaskan sama Nabi, mereka menyempurnakan shaf awal dan mereka menempelkan, merapatkan diri satu sama lain dalam shaf, dalam barisan. Jadi Nabi tuh maunya kita umat Islam itu kalau sholat kayak para malaikat, Pak. Nabi tuh bangga kalau umat Islam sholatnya kayak para malaikat. Kalau itu kebanggaan Nabi, itu harus jadi kebanggaan kita. Dan kita harus tersinggung kalau ada orang mau merubahnya, Pak. Harus tersinggung. Siapapun dia, apapun alasan dia. Karena bagi kita mendingan mati lagi sholat ketimbang kita mati ketakutan terhadap sesuatu yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Iya enggak? Ya, ini akidah, Pak. Ini iman, Pak. Ini tauhid, Pak. Enggak ada cerita tawar-menawar urusan akidah tauhid. Enggak ada. Tapi Ustadz, itu di Masjid Nabawi sekarang gitu, di Masjidil Haram gitu. Nanti saya kasih jawabannya itu. Sabar ya. Sabar kepada mereka-mereka yang doyan Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram. Sabar ya. Saya juga doyan. Gitu. Tapi doyan yang benar, bukan doyan yang salah. Ya. Nah, sekarang coba lihat hati-hati ini pelan-pelan, lihat gambar ini, Pak, dikunyah-kunyah, Pak. Kok jadi mirip ya yang kiri sama yang kanan nih? Kalau yang kanan udah jelas bukan umat Islam tuh. Tapi yang kiri kayaknya umat Islam tuh. Tapi jadi mirip posisinya. Nih, tuh jadi mirip gitu sujudnya.
Yang kanan bukan umat Islam, yang kiri umat Islam. Sujudnya mirip, berdirinya juga mirip tuh, berdirinya mirip Pak. Gak pernah dulu kayak gini umat Islam berdirinya. Nah ini dikasih keterangan, oh rupanya nih kaum muslimin 2020. Sebelum 2020 gak ada kaum muslimin kayak gini Pak. Ustadz, dulu kan ada taun juga, ada pandemi juga. Emang iya? Baca sejarah baik-baik. Anda tahu taun zaman dulu Pak kayak apa? Lebih mengerikan daripada sekarang Pak. Zaman dulu taun itu dalam sejarah Islam, pagi-pagi orang kelihatan mulai tanda-tandanya muncul di kulitnya nih, sorenya meninggal Pak. Kalau sekarang di swab, di tes positif, tunggu sekian hari isolasi mandiri, setelah sekian belas hari kemungkinannya apa? 80% sembuh kemungkinannya, 3% meninggal. Jumlah orang yang udah kena COVID sedunia sekarang Pak 50 juta, yang meninggal berapa? 1,5 juta Pak, 3%. Yang sembuh berapa Pak? Sekitar 30 juta Pak yang sembuh. Tapi kenapa ya bayangannya kalau udah positif COVID itu udah hukuman mati Pak, vonis mati gitu. Padahal zaman dulu taun lebih mengerikan Pak. Zaman dulu pagi tanda-tanda, sore meninggal, satu kecamatan itu 5.000, 10.000 orang meninggal Pak. Ada catatan sejarah masjid berubah cara sholat berjamaahnya? Enggak ada Pak. Enggak ada catatan sejarah masjid berubah cara sholat berjamaahnya. Tapi yang sholat berjamaah sedikit Pak. Kenapa? Karena yang sehat sedikit. Kalau sekarang yang sehat sedikit atau banyak? Banyak, tapi pura-pura sakit. OTG, ya kan? Orang tanpa gejala, ya tanpa gejala ya udah nggak sakit dong. Gitu, pakai istilah keren-keren, ya kan? Jujur Pak, saya geram dengan ungkapan-ungkapan seperti ini. Saya sekarang mulai ngajar orang, kalau dia nelpon dia bilang, 10 hari yang lalu pernah Pak saya ditelepon, Pak Ustadz kemarin saya di swab tes ternyata positif Pak Ustadz. Kayaknya saya kenanya 3 hari yang lalu ada kerumunan arisan keluarga. Stop, saya bilang, jangan teruskan pembicaraan Anda. Bahwa Anda diuji Allah dengan sakit ini, sudahlah itu takdir Allah. Yakinlah Allah akan mengampuni dosa-dosa Anda. Tapi jangan ditambah-tambahin dengan tracing, tracking, ngecek, nusurin. Ini dari mana nih gua kenanya? Sama juga tuh budaya suuzon Pak, sangka buruk. Gak benar dalam Islam kayak begitu Pak. Gak ada Islam ngajarin kayak gitu. Islam itu ngajarin ya sudah, kalau kita kena musibah ya sudah. Ini Allah milih kita untuk dilatih bersabar. Ya kan? Kalaupun sampai meninggal ya sudah takdir. Mau apa? Ya kan? Nggak ada budaya dalam Islam itu kalau kita sakit ditelusuri sebabnya dari siapa. Ya, dicari-cari. Ya, kata orang Citayam tuh ngadi-ngadi Pak. Ya, ngada-ngada itu. Ya. Terus mau dilaporin ke puskesmas. Kemarin tuh saudara-saudara saya yang kerumunan tuh si fulan tinggal di sini-sini. Oh, disuruh periksa ke puskesmas. Yang untung siapa? Yang punya tes. Ya kan? Janganlah begitu, ya. Nah, maka Nabi sampai nanya, mengapa kalian tidak bersaf seperti para malaikat bersaf? Kan ini cakep Pak, coba lihat tuh gambar yang kiri. Saf laki-laki rapet Pak, nggak ada setan bisa nyelip di situ. Yang gambar kanan, saf wanita rapet Pak, nggak ada setan ikut serta di situ. Sekarang umat Islam diganggu setan aja udah gampang Pak. Ini sholatnya pakai ngundang lagi setan. Gitu. Nggak pantas betul Pak, kita sudah terlalu banyak. Dan ingat ya, Al-Quran tidak pernah mengatakan perangilah COVID, perangilah virus. Enggak ada Pak. Yang ada tuh perangi siapa? Perangi setan. Inna syaitana lakum aduwan fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan bagi kalian tuh musuh, perlakukan dia sebagai musuh. Dan salah satu musuh kita tuh apa? Sangka buruk sama saudara kita sendiri. Curiga, ya kan? Bahwa dia menularkan penyakit. Gue bisa menularkan penyakit. Ngapain juga kita curiga merasa diri kita nularin penyakit? Ya. Sangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat kita sehat, Pak. Yang membuat kita sehat, kita tidak berpikiran negatif. Dan ini dalam ilmu kedokteran juga begitu. Orang-orang yang kena COVID tapi dia cemas, dia anxiety, makin gampang dia kekebalan tubuhnya merosot. Akibatnya apa? Nggak ada perlawanan. Tentara-tentara imunitasnya nggak muncul dalam dirinya. Yang muncul tentara-tentara keok, ya. Udah keok duluan. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, hadis berikutnya ini yang paling merisaukan saya. Tolong dicamkan baik-baik saudaraku rahimakumullah. Kata Rasulullah SAW,
Sesungguhnya umatku, umat Islam, akan datang di hari berbangkit nanti dengan wajah, dengan kaki, dengan tangan yang bercahaya bersinar, bekas wudhu. Jadi Nabi nanti mengenali umat Islam dari bekas wudhunya, Pak. Kelihatan bercahaya wajah, tangan, dan kakinya. Terus kata Nabi, ketahuilah, aku menyambut mereka di telaga. Jadi Nabi punya telaga, air jernih, yang setiap muslim lewat situ dibagi satu gelas. Setiap muslim yang sudah minum dari air telaga Nabi bakal tidak haus selama-lamanya di padang mahsyar. Masya Allah, ya. Terus kata Nabi, ada beberapa orang dihalang-halangi mendekati telagaku, mendatangi telagaku, seperti onta hilang nggak bisa kembali ke pemiliknya. Dipanggil sama Nabi, kemari. Karena Nabi lihat mereka wajahnya, tangannya, kakinya bercahaya, tanda dulu berwudu bahkan sholat. Dihalau sama malaikat. Akhirnya malaikat jelaskan, sesungguhnya mereka telah mengganti ajaranmu setelahmu. Jadi mereka rubah ajaran Islam ini. Dan inti ajaran Islam setelah tauhid apa? Sholat, Pak. Sholat dirubah. Akhirnya yang Nabi tadinya panggil-panggil dibilang apa sama Nabi? Sukon, menjauh. Nabi nggak mau dekat-dekat sama umatnya yang ngaku-ngaku umatnya tapi berani-berani ngerubah ajarannya. Mau Pak kita menjadi umat yang nantinya udah ngeliat Nabi nih, udah rindu sama Nabi, pengen minum dari telaganya, kagak boleh. Dihalau sama malaikat. Mau. Itu. Kalau mau terusin aja nih kebiasaan ngundang setan di tengah-tengah barisan soft kita. Ya. Nah, ini dari satu sisi semua ini. Nah, dari sisi lain, Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 82 menerangkan tentang siapa musuh kita dari kalangan manusia, Pak. Kalau dari kalangan jin sudah ketahuan lah para setan jin itu. Sekarang dari kalangan manusia siapa? Kata Allah, latajidanna syaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Sungguh kamu Muhammad akan mendapati orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang beriman ialah satu, orang-orang Yahudi, dan dua, orang-orang musyrik. Dan hari ini Pak, di jengkal bumi mana umat Islam paling teraniaya? Di dua negeri. Satu di Palestina oleh kaum Yahudi Zionis, kedua di Cina Barat, Xinjiang, oleh kaum musyrikin Cina. Ini dua negeri yang paling terzolimi umat Islam hari ini, Pak. Berarti benar ayat ini, terbukti. Lalu kata Nabi dalam hadis, innal yahuda qad saimu dinahum, sesungguhnya Yahudi udah bosan sama agama mereka. Wa hum qaumun hasadun, dan mereka itu kaum yang hasad, yang iri, dan terutama mereka hasad sama kita umat Islam dalam tiga hal, Pak. Satu, dalam hal raddis salam. Kebiasaan umat Islam kalau ketemu ngucapin assalamualaikum dibalas waalaikumsalam. Jadi Yahudi itu sangat iri sama kita dalam hal ukhuwah Islamiyah. Yahudi paling nggak seneng lihat umat Islam saling berkasih sayang karena Allah, nggak seneng mereka. Makanya kalau ada yang ketemu ngucapin assalamualaikum dibalas lagi waalaikumsalam, mereka gedeknya bukan main, Pak. Dan itu melebar, Pak. Kan kata Nabi, senyummu pada saudaramu sedekah, ya nggak? Mereka bikin aturan, senyum tuh nggak boleh kelihatan, ya kan? Kudu pakai tuh masker. Ya kan? Sehingga nggak kelihatan senyum kita nggak bisa saling sedekah. Sehingga sekarang saya kreatif aja Pak, kalau datang ke toko ada tulisan wajib pakai masker, saya pakai masker. Tapi selesai bayar di kasir saya bilang, Pak saya lagi senyum Pak. Gitu. Habis nggak kelihatan. Tapi saya mau bagi sedekah. Terus apa lagi kata Nabi? Kata Nabi dua muslim ketemu jabat tangan Pak, sejak tangan tuh nempel rontok tuh dosa-dosa Pak. Dibikin aturan, jangan jabat tangan. Cek, gitu aja ya kan? Ada nggak tuh, sempet nggak tuh dosa jatuh tuh? Kagak sempet. Padahal umat Islam harusnya cinta dengan ampunan Allah. Sangat berharap semua cara untuk bisa diampuni Allah dia akan kejar. Ukhuwah Islamiyah nggak suka mereka Pak di kalangan kita. Ada kawan saya orang Betawi Pak, tinggal serumah sama ayahnya 80 tahun Pak. Suatu hari ayahnya ini, si kakek ini, makan bareng sama mantunya, anaknya, cucu-cucunya ngeriung gitu. Datang encingnya, tahu encing? Encing itu artinya makciknya ya, tantenya, adik dari ayahnya ini.
Udah nenek-nenek juga 70-an tahun. Begitu datang dia ngelihat abangnya lagi makan bareng-bareng gitu. Dia bilang, "Bang, emang kalau abang makan kayak begini bareng-bareng?" "Lah emang dari dulu ayah begini," katanya. "Kamu udah lupa?" Wah, enak banget ya. Ayah nih sekarang kalau anak, mantu, cucu datang, mereka cuman klakson dari mobil. Tet, tet, tet. Saya ke jendela depan ruang tamu, mereka buka jendela mobil, mereka dadah-dadah. Saya juga dadah-dadah. Udah kayak monyet di kebun binatang katanya gitu. Itu Pak. Ya. Gara-gara si Covid nih. Nggak ada birrul walidain, nggak ada. Menghormati orang tua nggak ada. Kasih sayang cucu dengan orang tua nggak ada. Ya. Ditakut-takutin kita Pak. Ya. Bagaimana ceritanya nih? Saya seorang kakek Pak, saya udah punya cucu. Saya tahu rasanya senangnya, gembiranya ketemu cucu itu kayak apa. Gendong cucu, nyium cucu, meluk cucu. Ya. Itu fitrah Pak. Dan mereka nih musuh-musuh Islam ini, Yahudi ini paling benci dengan manusia kalau suka dengan fitrahnya. Karena mereka sendiri udah gak fitrah Pak. Doyan sesama jenis, transgender lah, ya kan, yang kayak gitu-gitu. Ya kan? Orang mereka bangsa kera dan babi kalau kata Al-Quran. Nah terus yang kedua, mereka nggak hasad sama kita dalam urusan apa? Iqamatis sufuf, dalam kedisiplinan kita ngatur saf Pak. Nggak suka mereka ngelihat umat Islam itu safnya lurus dan rapat, nggak suka mereka. Makanya hari ini siapa yang paling gembira ngelihat umat Islam sholatnya kayak di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram sekarang ini? Yahudi Pak. Seneng banget mereka, sukses mereka. Pernah ada wartawan muslim wawancara seorang jenderal Amerika Pak, tentara. Dia tanya begini, "Pak Jenderal, kalau Anda ditugaskan ngatur barisan 2 juta prajurit, kira-kira berapa lama Anda perlukan waktu untuk ngerapihin barisan mereka?" Dia jawab mikir gitu, "Ya sebulan lah," kata dia. Terus sama wartawan ini dikasih lihat video umat Islam lagi tawaf di musim haji Pak. Tapi ingat, haji yang normal Pak, bukan haji sekarang. Sekarang kan hajinya nggak normal Pak. Ini haji yang jutaan orang gitu loh Pak. Dia bingung lihatnya, orang pada ngider-ngider gitu ya Ka'bah. Terus azan berkumandang, yang ngider-ngider berkurang, ya siap-siap nyari tempat buat sholat, tapi masih ada yang tawaf. Begitu qomat berkumandang Pak, cuman 2-3 menit, tahu-tahu udah rapi tuh softnya. Si jenderal tuh geleng-geleng kepala dia. Ya. Nah Yahudi tuh benci Pak sama umat Islam dalam hal kedisiplinan sholat soft mereka. Ya. Makanya saya tanya Pak, kita sholat model yang nyentrik sekarang ini demi siapa Pak? Demi Allah apa demi Yahudi? Gitu. Tapi Ustadz Masjid Nabawi gitu, Masjidil Haram gitu. Nah sekarang saya tanya, emangnya ulama-ulama yang jujur, yang istiqomah, yang lempeng, yang lurus di Saudi adanya di mana sekarang? Di penjara Pak. Jadi yang bebas keliaran kalau di Saudi itu ulama mana? Ulama yang taat pada penguasa. Penguasanya taat sama siapa? Sama Yahudi. Kalau saya sebut namanya Pak, pasti Anda tahu, tapi saya nggak mau sebut namanya. Nah orang ini ulama besar Pak di Saudi. Bulan Juli 2020 kemarin khutbah Jumat di Masjidil Haram bilang apa? Perlu dipertimbangkan hubungan baik Saudi dengan Israel. Itu model ulama yang sekarang berkeliaran di Saudi. Terus Anda harapkan fatwa mereka lempeng. Anda harapkan fatwa mereka lurus Pak. Ngikutin kemauan Allah dan Rasulnya. Bukan ngikutin kemauan Yahudi. Ya. Ayo dong kita berpikir jernih Pak. Ayo dong kita jadi umat yang merdeka Pak. Bukan umat yang mau dipasung oleh musuh-musuh Allah. Dengan alasan inilah, alasan itulah. Enggak Pak, enggak usah takut Pak. Tidak ada masjid sampai hari ini yang sudah diumumkan oleh media manapun kena jadi klaster, enggak ada. Kenapa? Karena masjid itu tempat paling bersih di muka bumi. Mal aja orang boleh pakai sepatu, pakai sendal Pak, ke masjid nggak bisa. Kecuali orang jahat Pak, masuk pakai sepatu laras ke dalam masjid, ya itu orang jahat Pak yang kayak gitu. Dan itu jarang kejadiannya. Dan di masjid itu orang nggak neko-neko Pak. Sholat tuh semua ngadepnya sama Pak. Kalau di mal orang masih ngobrol begini Pak, adep-adep Pak. Sehingga liurnya tuh bisa muncrat atau semua lain kan? Katakanlah katanya nularnya lewat situ. Gitu. Kita terima dah itu logika begitu. Tapi di masjid nggak ada Pak. Kita di masjid nih semua ngadep satu arah.
Dan seperti saya katakan tadi, media massa sekarang anti-Islam, Pak. Kalau ada satu masjid aja jadi klaster, Pak, pasti diberitain. Kenapa nggak diberitain sekarang? Kadang nggak ada. Jadi janganlah ragu-ragu. Saya ingatkan DKM, sikapnya bulat, Pak. Ngikutin sunnah Nabi. Percayalah, nggak ada pihak yang bisa ngatur-ngatur kita. Nggak ada pasalnya, nggak ada undang-undangnya, Pak. Wajib merubah cara sholat. Nggak ada, Pak. Gitu. Yang ketiga, kaum Yahudi itu hasad sama kita dalam urusan apa? Ucapan umat Islam di belakang imam mereka dalam sholat-sholat wajib, yaitu ucapan amin. Terutama dalam sholat yang jahar, Pak. Sholat maghrib, isya, subuh, dan sholat Jumat. Jadi makin keras suara aminnya, makin hasad Yahudi. Makanya waktu 2 bulan yang pernah kan 2 bulan tahun 2020 tuh masjid ditutup sama sekali, Pak. Oh, Yahudi itu senang sekali nggak kedengaran suara amin, Pak, dari masjid-masjid. Karena orang pada sholatnya di rumah kan. Tapi begitu akhirnya dibuka, setidak-tidaknya bikin aturan lah. Muat 1000 orang, jangan 1000 orang, 300 orang saja, supaya aminnya jadi kecilan dikit suaranya. Gitu. Nah, maka kalau kita mau bikin mereka gedek, Pak, amin kita harus kenceng, Pak. Dengan cara apa? Ramaikan masjid ini. Jangan biarkan masjid ini ramainya sama setan. Ya. Coba bayangkan kalau distancingnya sampai benar-benar 1,5 meter, Pak. Wow, berapa setan di situ nongkrong. Banyakan setannya daripada orang berimannya. Gitu. Apa jadinya tuh masjid? Masjid yang ini, Pak, apa namanya? Haunted, ya, haunted. Bisa jadi film horor tuh. Oke lah, saudaraku rahimakumullah, saya cukupkan sampai sekian materi saya. Dan sebelum saya tutup, saya mengajak Bapak dan Ibu memperluas wawasan ilmunya tentang akhir zaman dengan merekomendasikan buku-buku yang saya perlihatkan di sini. Ada buku bagus ini, karya ulama dari Palestina, namanya Dr. Muhammad Al-Mubayyad. Beliau menulis buku judulnya Ensiklopedia Akhir Zaman, ya. Ada juga buku karya Abu Fatih Al-Adnani, Negeri-negeri Akhir Zaman. Ada buku 400 hadis akhir zaman. Ada buku Misteri Dajjal Akhir Zaman, dan ada buku Kita Berada di Akhir Zaman, ya. Anda bisa dapatkan buku ini dengan memesan lewat WhatsApp atau SMS ke nomor yang tersedia di situ. Saya biasanya bawa anak saya, Pak, dia yang menggelar kedai kecil gitu ya di acara seperti ini, tapi qadarullah beliau sedang kurang fit, Pak. Gitu. Jadi saya tidak bisa bersama beliau hari ini. Ya, tapi silahkan bisa memesan lewat WhatsApp atau SMS. Saya kira inilah sharing saya pada hari ini. Mudah-mudahan kalau apa yang saya sampaikan ada yang memang benar, itu datang dari Allah, Pak. Jangan Anda ragu mengikutinya, karena kata Allah, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang dari Rabbmu, dari Allah, jangan jadi orang yang ragu-ragu. Tapi kalau ada yang salah dalam apa yang saya sampaikan, itu kesalahan dari saya, Pak. Jangan diikuti. Kalau Anda ikuti yang salah itu, Anda nyebarin dosa jariah ke saya. Tolong didoakan agar Allah mengampuni saya. Demikian barangkali yang bisa saya share pada hari ini. Saya kembalikan ke Bapak pengurus masjid. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian kajian kita pada pagi ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan menguatkan keyakinan, iman dan takwa kita. Amin. Dalam hidup di dunia dan mempersiapkan kehidupan akhirat. Selanjutnya, kalau ada hal yang perlu ditanyakan, kami persilakan Pak Hadi Selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Selamat, mudah diingat dan banyak dicari orang. Ya. Kebetulan saya juga pengurus Masjid Al-Munawwaroh. Kebetulan jadi pengawas yayasan. Baik. Sementara pembawa acara itu ketua TKM. Saya ingin menyoroti yang terakhir, karena kebetulan saya kalau di Al-Munawwaroh ini barangkali sering karena mengawasi, jadi terutama mengenai soft sholat. Jadi sejak awal kami sudah mengikuti, mungkin sampai hampir 1,5 sampai 2 meter jaraknya. Kemudian kompromi-kompromi agak dekat-dekat
Nah terakhir sekarang ini selebar sajadah 60 cm. Nah karena ada berita bahwa di DKI sudah lolos zona merah, saya bersama teman-teman bukan bergerilya ya, tapi menganjurkan untuk merapatkan. Jadi Jumat yang lalu saya diminta untuk menjadi MC Jumatan, saya minta kepada jamaah untuk boleh merapatkan. Nah saya menyoroti apa yang Ustadz tadi katakan. Saya tadi mau nanya apakah zaman Rasul itu waktu wabah ada contoh untuk merenggangkan, ternyata nggak ada. Betul ada lockdown barangkali ya, tidak boleh keluar masuk di lingkungan, tapi untuk sholat kan tetap merapat. Nah tadi di Indonesia atau terutama di kita ini tadi dikatakan bahwa kita menjadi korban bukan sunnah Rasul tapi sunnah WHO. Nah bagaimana konsekuensi pengurus masjid, mobil khusus ketua DKM kita, kalau sekarang ini pun masih berjarak? Dikatakan dalam kisah ada dua sahabat yang ada renggang sedikit saja, Rasulullah mengatakan itu ada anak domba di situ. Ya. Artinya ada setan kecil yang ada di situ. Ya, ya. Nah sementara sekarang ini dengan adanya masih sejarah sajadah atau 60 cm pun itu bukan anak domba lagi, masih ada remaja domba yang ada. Itu kira-kira. Nah apakah dengan kita mengikuti sunnah WHO takut, itu siapa yang bertanggung jawab? Karena apa? Jamaah mau nggak mau kan ngikutin ketentuan dari DKM, dari masjid. Nah apakah ketua DKM atau pengurus yayasan masjid ikut berdosa apabila tidak menganjurkan untuk rapat dan lurus? Ya. Nah itu aja. Jadi itu yang kami soroti. Karena terus terang aja mohon maaf ini Pak Haji Muhtar ini yang selalu ketakutan karena dikatakan sudah pernah kena COVID tadi kan. Ya. Jadi mungkin sudah merasakan bagaimana. Tapi tadi betul bahwa di masjid ini belum pernah ada klaster dari masjid. Itu tadi. Kalau ada pasti sudah dihebohkan kemana-mana. Nah tentunya dengan adanya pencerahan ini, mohon maaf ini ada pengurus yang lain enggak ini? Tentu kami mohon nantinya di masjid kita ini udah dicabutin aja lah itu tandanya. Kan ada pengawasan Pak dari puskesmas. Datang ke sini melihat bagaimana protokol kesehatan di masjid kita ini. Makanya tetap harus dikasih tanda. Nah begitu dikasih tanda Pak, semuanya tetap ngikutin tanda sesuai dengan arahan dari DKM. Iya. Walaupun mohon maaf kalau beberapa hari terakhir ini mungkin beberapa teman-teman saya rapetin aja. Ya. Ini barangkali, jadi saya ingin tanyakan apakah ada konsekuensi logis bagi pengurus masjid yang selama ini mengikuti sunnah WHO, berketakutan sehingga jamaahnya tadi bahkan ada beberapa jamaah yang nggak mau datang karena takut. Itu barangkali itu yang paling khusus, karena yang lain saya lihat luar biasa tadi membawakan dari sisi fitnah akhir zaman yang ternyata luar biasa sudah pada fase terakhir. Ya. Demikian barangkali Ustaz, jadi ingin menegaskan kembali dan saya harapkan nanti ya beberapa dengan adanya pencerahan dari Ustaz ini tidak hanya alumni warak saja lah. Saya kira masjid-masjid di sekitar kita sudah harus mulai sadar bahwa kita ini memang diarahkan oleh musuh-musuh Islam supaya berjalan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab Pak Mukhtar langsung saya jawab. Barangkali gini Pak, dikit. Jadi putusan jarak tadi bukanlah keputusan ketua DKM Pak, bukan putusan pribadi saya. Di DKM banyak orangnya, tentu rekomendasinya ketua yayasan. Pada Jumat memang beliau Pak Selamet menyampaikan bahwa DKM sudah membolehkan, bahasanya begitu. Jadi bukan ketua DKM-nya Pak, tapi seluruh pengurus. Ya mudah-mudahan dosanya tak bersama dosa. Moga silakan. Ya baik. Oh ya, tentang jarak tadi. Jadi satu orang diberi jatah
60 cm, persis selebar sejadah. Jadi kalau si A menggelar sejadah, di sampingnya juga menggelar sejadah, maka antara sejadahnya bertemu rapat karena lebar sajadah itu 60 cm. Jadi bukan jaraknya 60 cm. Yang lalu betul 90 cm, Ustaz. Iya, ya. Yang lama berjarak 90 cm, artinya satu orang diberi jatah 90 cm. 60 cm untuk sejadahnya, 15 cm di sebelahnya, 15 cm sebelah lagi jarak antar jemaahnya. Oke, baik. Ya, jadi alhamdulillah tentunya nama mewakili harapan ya Pak. Tentu Pak Selamat ingin selamat dunia akhirat ya Pak. Kita semua juga ingin selamat dunia akhirat. Jadi begini Pak, Nabi Muhammad SAW bersabda, kullukum mas'ulun wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap kalian akan dituntut pertanggungjawabannya atas pihak yang dia pimpin. Ya. Jadi kalau menurut hemat saya, yang namanya aturan yang berlaku di masjid manapun, pada hakikatnya tanggung jawabnya itu ada pada DKM. Ya. Jadi pengurus itulah yang bertanggung jawab. Saya ingat beberapa bulan yang lalu saya qadarullah khutbah Jumat di masjid namanya Masjid An-Ni'mah, perumahan mewah, perumahan Citra Grand di Cibubur Pak. Jadi waktu saya sampai di masjid itu sudah cukup ramai jamaah, tapi semua posisinya distancing. Sedangkan saya sudah niat bahwa dalam khutbah Jumat saya mau menyampaikan ini Pak, ini saya sampaikan. Dan waktu saya menyampaikannya itu ya ibaratnya mungkin apinya keluar kali Pak gitu, berkobar-kobar gitu ya, pak gitu. Begitu saya turun dari mimbar Pak, pengurus masjid salah satunya yang duduk di depan berdiri, ini qomat lagi berlangsung nih, dia berdiri, dia nengok ke belakang, dia teriak, maju, maju semua Pak, maju semua. Habis sholat, saya diajak ke pengurus masjid, ke ruang pengurus masjid, kumpul lah pengurus masjid tuh. Rata-rata semua komentarnya gini, waduh alhamdulillah Ustadz, udah rindu kita sholat yang bener katanya gitu, ya kan? Terus yang satu lagi bilang gini, tadi Ustadz habis sholat saya nanya sama orang samping saya, gimana rasanya sholat tadi? Wah enak betul katanya. Fitrah Pak, fitrah tuh teriak, fitrah orang itu akhirnya teriak karena dia tahu ini aturan yang sebenarnya, bukan yang selama ini. Nah akhirnya saya bilang sama mereka, begini Pak, tolonglah DKM musyawarah, ambil keputusan yang bulat, saya bilang gitu. Kalau DKM bulat keputusannya, siapapun nggak bisa menghalangi, saya bilang gitu. Karena apa? Karena nggak ada pasalnya, nggak ada undang-undangnya Pak, harus sholat kayak gitu tuh nggak ada. Dulu di Purwakarta Pak, bukan dulu sampai sekarang, ada masjid samping pasar Pak, pasarnya rame betul, pagi siang sore tuh pasar tuh rame, nempel Pak masjid itu dengan pasar. Nah masjid itu selama COVID mulai Maret ya, itu terus saja rame terus Pak masjid itu, termasuk Ramadan, tarawih jalan terus Pak, bahkan iktikaf lebih rame dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena masjid lain udah pada tutup, itu satu-satunya masjid yang masih hidup, masih nyala, sehingga rame lah ya. Nah lagi rame-ramenya hari-hari terakhir Ramadan, datanglah aparat, TNI datang, kepolisian datang, nemuin imamnya. Imam masjidnya Pak 70 tahun Pak, udah tua kakek-kakek, turunan Arab, karena memang ini masjid Arab nih yang bikin. Mereka bilang, kami mengamati masjid Anda ini ramai sekali gitu ya kan, tolonglah ya kan, ini jangan begini, kalau enggak ini ditutup nih. Apa jawab dia? Pak, kalau Bapak mau nutup Pak, yang Bapak tutup pertama tuh pasar Pak, jangan kami. Karena kami ini kumpulan orang yang masuk ke masjid aja udah berwudu Pak, nggak usah diajarin cuci tangan Pak, udah pasti cuci tangan, berwudu. Tapi orang ke pasar tuh Pak, nggak ada jaminan pada wudhu semua, nggak ada jaminan mereka itu kakinya bersih, buktinya pada pakai sepatu, pakai sendal. Kita di sini di masjid ini aman Pak. Jadi kalau Bapak mau bubarin kami Pak, bubarin dulu tuh pasar, gitu. Ya nggak bisa bilang apa-apa Pak.
Nggak bisa, karena nggak ada aturannya, Pak. Nggak bisa. Yang mereka bisa lakukan tuh ngancem-ngancem aja, Pak. Nah, makanya saya nasihati, tolonglah kita sebagai ya pihak yang memang bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masjid yang kita kelola ini, ya kan? Ambillah kebijakan yang memang sesuai mungkin dengan sunnah Allah dan Rasulnya, gitu. Itu yang harus kita ikuti, Pak, bukan yang lain. Makanya kalau Anda perhatikan ayat tentang siapa yang layak memakmurkan masjid, itu bunyinya begini, catat, surat At-Taubah 16. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas salati wa ita'iz zakati wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya orang-orang yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah adalah mereka yang beriman pada Allah dan hari akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan tidak punya rasa takut kecuali kepada Allah Ta'ala. Begitu, ya. Nah, betul Pak Mukhtar qadarullah pernah mengalami COVID, tapi itu bukan alasan untuk kemudian karena hal itu jadi Pak Mukhtar memutuskan bahwa ya kita janganlah sampai ada yang kena COVID lagi. Lah memangnya Pak Mukhtar pasti kena COVID di masjid? Kan enggak. Gitu. Ngerti Pak ya? Nah, jadi saya tidak bisa mengatur, saya hanya bisa menganjurkan, ya. Pada akhirnya semua berpulang kepada syura bainahum, syura diantara siapa yang bertanggung jawab gitu. Makanya kalau bilang tanggung jawab, ya betul, Pak Ketua adalah yang paling bertanggung jawab, tapi sesungguhnya semua yang jadi pengurus itu bertanggung jawab. Nanti di depan Allah harus berdiri, Pak, mempertanggungjawabkannya. Gitu, ya. Nah, jadi saya pikir demikian, dan sekali lagi saya ingatkan bahwa kita ini tidak bisa ngelihat COVID, Pak. Dia virus, nggak kelihatan, gaib. Sebagaimana gaibnya hadis Nabi tentang air telaganya nanti, itu gaib juga, Pak. Tinggal kita lebih yakin sama gaib yang mana, Pak? Yang lebih kita takutkan gaib yang mana? Kalau kita lebih takutkan nggak kebagian air telaganya Nabi, biar bagaimanapun kita ikuti sunnah Nabi. Tapi kalau yang lebih kita takuti adalah ketularan virus COVID ini, ya wajarlah, ya semua juga ditabrak nantinya. Nauzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing kita ke jalan-jalan keridhoannya dan sesuai. Oh ya, satu lagi mungkin untuk membangkitkan semangat nih ya. Hadis. Saya mau menyampaikan hadis, tolong dicerna baik-baik. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan di hadapan para sahabat, wuditu an alqi ikhwani. Aku ingin sekali ketemu saudara-saudaraku. Terus sahabat nanya, alasna ikhwanukum, bukankah kami saudara-saudaramu? Kata Nabi, la antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Sedangkan saudara-saudaraku, kata Nabi, mereka yang datang di belakang hari nanti, nggak ketemu dengan aku, tapi mereka mencintai, mentaati aku sebagaimana kalian mencintai dan mentaati aku. Mereka akan hidup dalam ayyamus sabr, hari-hari yang menuntut kesabaran. Siapapun di antara mereka yang mengerjakan satu amal kebaikan sesuai sunnahku, maka pahala amalnya seperti pahala 50 orang yang mengerjakannya. Sahabat kaget, nanya, pahala 50 orang di kalangan mereka apa di kalangan kami? Bahkan di kalangan kalian. Masya Allah. Jadi bayangkan Pak, kalau dan ini kita nih sekarang yang hidup di ayyamus sabr ini, hari-hari yang menuntut kesabaran itu kita, Pak. Kalau kita di hari-hari seperti ini mau mengikuti sunnah Nabi, sekalipun kita diolok-olok, dibully, dimacem-macemin, diancam-ancam, Pak, nilai amal kita, Pak, itu kayak 50 sahabat yang ngerjain. Masya Allah. Kita nggak bisa selevel sahabat, Pak, tapi ternyata pahala kita bisa sampai 50 sahabat kalau kita nggak ragu-ragu mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ustaz, yang ingin saya tanyakan adalah yang terakhir, simpul Islam itu adalah sholat. Dimana kita lihat banyak sekali sekarang pemuda-pemudi yang sholat jamaahnya itu tidak di masjid. Nah, saya ingin bertanya, apakah hukuman bagi seseorang yang padahal masjid itu dekat dengan rumahnya, kemudian dia tidak segera beranjak untuk sholat berjamaah di masjid, terutama untuk laki-laki, apa hukuman Allah terhadap dirinya? Mungkin karena dia kecapean kerja,
atau barangkali malas. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masalahnya masalah edukasi ya, masalah pendidikan. Kalau seseorang memang dididik, terbiasa untuk sholat di masjid, dia pastinya akan selalu sholat di masjid. Tapi kalau orang nggak pernah terdidik, ya tentunya dia sembarang aja tempat gitu dia sholat. Yang jelas, saya tidak akan bicara hukum ya, saya akan bicara apa pesan Nabi dalam kaitan dengan urusan ini. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan kepada seorang sahabat, aku ingin sekali memerintahkan salah seorang sahabat memimpin sholat berjamaah. Lalu aku mengajak sahabat yang lain pergi ke rumah sahabat laki-laki dewasa yang tidak sholat ke masjid, lalu rumahnya kita bakar, kata Nabi begitu. Kira-kira Nabi senang apa nggak senang tuh orang sholat di rumah? Murka sekali, ya kan? Jadi saya nggak akan cerita hukumnya ya. Saya cuma ingin menggambarkan betapa murkanya Nabi kepada orang yang memilih sholat di rumah daripada sholat berjamaah di masjid, sedangkan dia laki-laki dewasa. Gitu. Kalau perempuan memang ada beberapa dalil-dalil yang menunjukkan lebih baik bahkan di rumah. Tapi kalau laki-laki tidak, laki-laki itu sangat keras arahan Nabi supaya sholat di masjid berjamaah. Gitu. Dan ada satu lagi hadis misalnya Nabi mengatakan, Inna asqala sholatin alal munafiqina sholatul fajr wal isya lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Sesungguhnya sholat yang paling sulit dirasakan bagi kaum munafik adalah sholat subuh dan sholat isya berjamaah di masjid. Seandainya mereka tahu rahasia di balik dua sholat berjamaah ini, pasti mereka datang ke masjid walaupun harus merangkak-rangkak. Jadi artinya memang sholat berjamaah di masjid terutama subuh dan isya itu amat sangat dianjurkan sama Nabi. Gitu. Makanya kita harus mendidik anak-anak laki-laki kita untuk terbiasa dengar panggilan azan, siap-siap untuk berangkat ke pusat-pusat komando, yaitu masjid. Ya, karena masjid itu adalah tempat di mana hati seorang hamba Allah harus terpaut kepadanya. Dan ingat ada hadis Nabi mengatakan 7 golongan orang yang dinaungi pada hari yang nggak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya apa? Pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Ya, itu luar biasa. Ya, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang gemar mendatangi masjid. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bapak Ibu? Dari sini, barangkali ada tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai dan terima kasih atas waktunya. Saya hanya 2 menit saja. Yang pertama, kenalkan saya Hadi Abdul Rashid, pengurus Masjid Abdullah Kiai. Pengurus masjid? Masjid Abdullah di Kalisari. Oh, Kalisari, dekat juga dari sini. Oke, tetangga ya. Kalau Pak Kiai mengizinkan, kami ingin juga mengundang Pak Kiai untuk acara tausiah ini. Insya Nanti Allah. melihat waktunya seperti Insya apa. Yang kedua terkait dengan buku Pak Kiai, bagaimana untuk bisa membelinya itu? Oh iya, dicatat aja nomor kontaknya, Pak. Sudah ada. Ya. Ini ada nomor kontaknya. Nah, itu. Ya, bisa Baik, difoto, baik, nanti terima bisa kasih. di-share. Iya. Ya. Nanti dikirim atau seperti apa? Ya, nanti Konten? silakan komunikasi. Ini soalnya bukan nomor saya, ini nomor Baik, yang baik. ngurus jual-jual buku ini. Baik, Ya. terima kasih. Ya. Yang ketiga Pak Kiai, terkait dengan tadi fitrah kita manusia ini dengan sholat berjamaah. Saya pernah dipanggil oleh lurah, oleh camat sampai ke tingkat polsek terkait dengan masjid Pak Kiai. Saya salah seorang pengurus yang tetap kembali tadi yang Pak Kiai sampaikan. Saya dipanggil oleh Kanwil sebetulnya. Ya Robi, ingin memang luar biasa ya. Tapi ketika dipanggil itu ya kita sampaikan seperti Pak Kiai sampaikan. Ya mereka hanya semacam ancaman gitu Pak Kiai.
Alhamdulillah nggak ada apa-apain gitu. Memang kita tujuannya Jalan terus ya, jalan terus ya. Iya, tujuannya untuk ibadah. Sampai diawasi berapa minggu waktu itu. Sampai ada istilah mau di apa istilahnya, mau di Lockdown atau masih gitu. Lockdown. Saya bertahan begini. Masya Jadi Allah. kalau emang di situ saya harus ke penjara, ya penjara lah sebenarnya itu. Masya Allah. Tapi begitu bagi saya. Allahu Akbar. Pertahankan karena ya saya punya guru kan. Kita punya guru yang menyampaikan seperti itu ya, Habib Ali, Habib Ustaz dari Sihab dan sebagainya. Ya alhamdulillah sekarang malah orangnya jadi sama saya baik malah Pak. Ketika ketemu itu, Iya, iya. polseknya, camatnya, lurahnya. Ya Allah ya Allah. Baik, terima kasih. Kemudian terakhir, kalau Pak Kiai berkenan nanti mungkin mau jawaban sekarang barangkali kapan ada waktu untuk bisa. Nanti kita komunikasi aja Pak lewat WhatsApp ya. Ya. Sudah jawab Kiai, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nggak ada yang perlu saya komentari ya. Satu lagi Pak, jadi kita juga ada kajian malam Jumat. Jadi barangkali berkenan nanti mulai. Ya. Ada lagi Bapak Ibu, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup saja majelis kita. Duduk dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada ibu-ibu